Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di Jalan Pena YouTube channel. Oke, kali ini kita masih melanjutkan konten yang sebelumnya teman-teman, mengenai parenting. Kalau di konten sebelumnya sebagaimana sudah kita bahas, yaitu mengenai 3 pembunuh kejam karakter dan jiwa anak-anak kita. Nah, salah satu yang dibahas dari 3 pembunuh yang kejam ini ada poin yaitu mengkritik. Nah, sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin ketika konten sebelumnya, saya menjanjikan bahwa kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara menyampaikan kritik kepada anak-anak kita agar tanpa menggoreskan perasaan luka atau anak-anak kita yang dikritik tidak merasa bahwa mereka sedang dikritik. Nah, ada satu metode. Metode ini diberi nama feedback sandwich. Keren kan? Nah, feedback sandwich. Jadi kita pastikan nanti penyampaian kritiknya akan seenak si sandwich itu sendiri. Jadi anak-anak kita akan justru bisa menerima kritikan tanpa merasa dikritik. Nah, teknik feedback sandwich ini konon sudah diteliti selama 29 tahun, Yanda dan Bunda. Wow, waktu yang cukup lama untuk meneliti sebuah metode dalam mengkritik. Nah, metode ini dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder. Beliau berdua ini adalah penemu Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dari feedback sandwich ini akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Jalan Pena, sekarang subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi setiap kali Jalan Pena upload atau update konten terbaru. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kita akan lanjut ke pembahasan intinya. Nah, ada 3 tahapan dalam feedback sandwich ini. Tahapan yang pertama adalah katakan atau sampaikan hal yang memang sudah baik. Nah, sampaikan hal yang memang sudah baik ini maksudnya begini, Yanda atau Bunda ketika akan menyampaikan suatu hal atau kritikan kepada anak Yanda dan Bunda, diawali dulu dengan menyampaikan 3 hal baik yang memang sudah ada pada anak. Catatannya tolong diingat, yaitu hal baik yang memang sudah ada pada diri anak. Jadi bukan hal baik yang diada-adakan ya Yanda dan Bunda. Hal baik yang sudah ada pada diri anak. Sebutkan 3-5 poin. Kemudian langkah yang kedua yaitu gunakan kalimat yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira karakter apa nih atau apa yang akan ditekankan dalam kritik ini? Satu contoh misalnya, si anak kurang rajin dalam belajar. Maka kita menyampaikan bukan mengenai kurang rajinnya, bukan berbicara langsung bahwa kamu kurang belajar nih nak, bukan seperti itu, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah lebih rajin belajar. Nah, itu. Gunakan kalimat positif dalam menyampaikan ini. Dengan diawali kata yang perlu ditingkatkan. Misal, malas belajar, kita cari kebalikannya. Yang perlu ditingkatkan adalah rajin belajar. Sampai di sini masih jelas ya, Yanda sama Bunda. Kemudian yang selanjutnya, langkah yang ketiga, saya ulangi, langkah yang ketiga ditutup dengan kalimat secara keseluruhan. Katakan hal-hal yang baik mengenai anak Yanda dan Bunda.
Oke, sampai di sini. Coba kita ulangi ya. Yang pertama, sampaikan hal baik yang memang sudah ada. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah secara keseluruhan sampaikan hal yang baik. Oke, saya rasa sudah ada sedikit gambaran ya, Yanda sama Bunda. Kita langsung simulasikan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya misal kita ingin mengkritik anak yang malas belajar. Maka contoh kalimatnya yang pertama adalah kita panggil anak-anak kita dengan panggilan yang terbaik. Kalimat pertama, Kak Rasya. Kak Rasya ini kan anak yang rajin sholat, rajin mengaji, dan hormat sama orang tua. Yang perlu ditingkatkan adalah Kak Rasya giat dan rajin dalam belajar. Secara keseluruhan, Kak Rasya ini memang anak yang baik banget sih. Ayah sayang sama Kak Rasya. Nah, seperti itu contoh penerapan kalimatnya Yanda dan Bunda. Bagaimana? Cukup gampang kan? Nah, teknik ini bisa kita gunakan tidak hanya pada anak-anak, tapi bisa kita gunakan di tempat kita bekerja, di tempat kita bergaul, bagaimana cara kita ketika ingin menyampaikan saran kepada rekan, kepada pimpinan, atau kepada bawahan, dan banyak contoh penyampaian kritik lainnya yang bisa kita aplikasikan dengan menggunakan metode feedback sandwich ini. Satu contoh lagi biar jelas ya. Satu contoh lagi, misal para ayah ingin menyampaikan kepada ibu, kepada istrinya mengenai ingin mengkritik sifat boros misalnya. Maka contoh kalimatnya adalah Umi. Umi ini kan cantik, baik, terus rajin. Yang perlu ditingkatkan satu Umi, yaitu lebih hemat lagi. Secara keseluruhan sih Umi ini memang istri idaman, istri yang solehah. Begitu contoh penyampaiannya Yanda Bunda. Sebenarnya cara penyampaian yang baik ini sudah sering kita gunakan. Hanya saja yang sering kali keliru adalah masih menggunakan kata tapi. Misalnya kamu ini sebenarnya pintar, tapi kamu malas belajar. Nah, penggunaan tapi ini masih cenderung kepada kalimat yang negatif, teman-teman semua. Nah, kalimat yang negatif ini akan beda rasanya ketika sampai di dalam perasaan si anak. Nah, feedback sandwich ini bisa teman-teman atau Yanda Bunda dan papa mamah muda terapkan ketika akan menasehati atau mengkritik buah hati kita tercinta. Dengan catatan, metode ini tidak boleh disampaikan lebih dari 5 menit. Oke? Kalau lebih dari 5 menit itu namanya ceramah. Ya, baik, untuk konten kali ini saya rasa sudah cukup jelas ya Yanda dan Bunda. Silahkan dicoba metode feedback sandwich ini. Nah, nanti buat Yanda dan Bunda atau teman-teman yang sudah mencobanya bisa tulis-tulis menceritakan pengalamannya atau bagaimana efek positif dari kritik feedback sandwich yang dirasakan ini di kolom komentar. Bisa juga untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa juga coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk konten kita kali ini. Semoga Yanda dan Bunda bisa menerapkan metode feedback sandwich ini dengan ciamik di rumah. Oke, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini apabila Yanda dan Bunda merasa ada manfaat dari yang kami sampaikan. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mencoba metode feedback sandwich dengan penuh rasa bahagia bersama buah hati Yanda dan Bunda. Bye-bye.